The body is an amazing and beautiful thing. We have organs working non-stop to keep us alive and to make sure we are healthy. But we don't respect that, instead we shame it. As a society, we have a certain set of ridiculous and ideals about what men and women are supposed to look like. Few people realize just how ridiculous and unrealistic these ideals are. The worst thing the media does, it tells men and women that they are not okay the way they look now in order for them to buy their beauty products, weight loss item, or anything else. No longer is body shaming just in the media, it has now gone to real people in people's day-to-day lives, telling them that they are not okay with the way they look. Stop fat skinny fat shaming, and athletically built shaming because it is not okay. Everyone has different type of body. Everyone should be allowed to view and love themselves without having to hear the persuasive and dangerous opinion of people. With fat shaming, we have people calling out people that may be considered overweight and trying to bring them down, then defending the statement by saying something along the lines of, I'm just worried for your health. Tubuh adalah hal yang menakjubkan dan indah. Kami memiliki organ yang bekerja tanpa berhenti untuk membuat kami tetap hidup dan memastikan kami sehat. Tetapi kami tidak menghormatinya, malah kami mempermalukannya. Sebagai masyarakat, kita memiliki seperangkat cita-cita konyol tentang seperti apa pria wanita terlihat. Hanya sedikit orang yang menyadari betapa konyol dan tidak realistisnya cita-cita ini. Hal terburuk yang dilakukan media adalah memberitahu pria dan wanita bahwa mereka tidak baik-baik saja dengan penampilan mereka sekarang untuk membeli suatu produk kecantikan, produk penurun berat badan, dan lain-lain. Tidak lagi body shaming hanya di media, sekarang sudah meranah ke orang-orang nyata, dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak baik-baik saja dengan penampilan mereka. Berhenti mempermalukan orang gemuk, mempermalukan orang kurus, mempermalukan orang kurus maupun gemuk, dan mempermalukan yang dibangun secara atletis karena itu tidak boleh. Setiap orang memiliki kebebasan untuk melihat dan mencintai diri mereka sendiri tanpa harus mendengar pendapat orang yang berpersuasif dan berbahaya. Dengan mempermalukan, kami memiliki orang-orang yang memanggil orang lain yang mungkin dianggap memiliki berat badan lebih dan mencoba menjatuhkan mereka, kemudian membela pernyataan itu dengan mengatakan sesuatu seperti, saya hanya mengkhawatirkan kesehatan Anda. I will tell you right now that not everyone I have seen that has been fat shamed is actually fat. Just the media would consider that person to be fat. I mean, seriously, have you seen Mela Del Vizio? She's an absolutely stunning plus-size model who in actuality would be not considered plus-size. She's only 10, but because she has the body shape and size of the average woman, she does not fit into the role of stereotypical supermodel. Then there's skinny shaming, which consists of people bringing down a male or female for being too skinny. It's crazy how you can seem to please people, right? People are harassing women if they are naturally a petite person.
bringing them down for not having the curves that women are portrayed as needing to have. But you have to be careful because if you have too many curves, then you can be considered skinny fat, a new trend in the body shaming world, where you can be skinny, but not skinny enough to be skinny shamed and not big enough to be fat shamed. So therefore, you're skinny fat shamed, being told to lose weight or gain it. And for men, there's the issue of not being manly enough. Because in the media, you're only considered a real man if you have insane muscle. I mean, really, not every guy can look like Dwayne Johnson. These are not the only types of people shaming that exist, but they are most common that are seen on social media and act often in day-to-day life. I know that people are always going to have their opinion about how somebody looks, but that doesn't mean they have to tell that person, especially if it's negative. Just let that person do their thing, let them be happy with who they are and the body they were born with. It doesn't affect you. So don't let what you think affect them. The solution to ending body shaming, it's not some difficult task like trying to find the cure for cancer. It's just simply keeping your opinion to yourself and letting everyone live in peace. Love yourself for who you are and let the others do the same thing. Saya akan memberitahu Anda sekarang bahwa tidak semua orang yang saya lihat yang telah dipermalukan sebagai orang gemuk sebenarnya memiliki badan yang gemuk. Hanya saja media yang akan menganggap orang itu gemuk. Maksud saya serius seperti, apakah Anda melihat Mila Dalbesio? Dia adalah model dengan ukuran lebih yang benar-benar menakjubkan, yang pada kenyataannya tidak akan dianggap memiliki ukuran yang lebih. Tetapi karena dia memiliki bentuk tubuh dan ukuran seperti rata-rata wanita, dia tidak cocok dengan peran stereotip supermodel. Lalu ada yang namanya skinny shaming, yang terdiri dari orang-orang yang merendahkan laki-laki atau perempuan karena terlalu kurus. Gila, bagaimana Anda tidak bisa menyenangkan orang-orang melecehkan wanita jika mereka secara alami adalah orang yang mungil. Menjatuhkan mereka karena tidak memiliki lekuk tubuh yang digambarkan wanita sebagai kebutuhan. Namun Anda harus berhati-hati karena jika Anda memiliki terlalu banyak lekuk tubuh, maka Anda bisa dianggap kurus gemuk. Sebuah tren baru di dunia body shaming, di mana Anda bisa kurus tapi tidak cukup kurus untuk menjadi kurus dan tidak cukup gemuk untuk menjadi gemuk yang dipermalukan. Jadi karena itu Anda kurus gemuk disuruh menurunkan berat badan atau menambahnya. Untuk pria ada masalah tidak cukup jantan karena di media Anda hanya dianggap pria sejati jika Anda memiliki otot yang super bagus. Maksudku sungguh tidak semua pria bisa terlihat seperti Dwayne Johnson. Ini bukan satu-satunya jenis body shaming yang ada, tetapi ini adalah yang paling umum terlihat di media sosial dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tahu bahwa orang akan selalu memiliki pendapat mereka tentang penampilan seseorang, tetapi itu tidak berarti mereka harus memberitahu orang itu, terutama jika itu negatif. Biarkan saja orang itu melakukan hal yang ingin mereka lakukan, biarkan mereka bahagia dengan siapa mereka dan dengan tubuh yang mereka miliki sejak lahir. Itu tidak memengaruhi Anda, jadi jangan biarkan apa yang Anda pikirkan mempengaruhi mereka. Solusi untuk mengakhiri body shaming bukanlah tugas yang sulit seperti mencoba menemukan obat untuk kanker, itu hanya menyimpan pendapat Anda untuk diri sendiri dan membiarkan semua orang hidup dalam damai. Cintai dirimu apa adanya dan biarkan orang lain melakukan hal yang sama.
My friend Faik has been sick with SARS for several weeks. After 3 surgeries, the pain wasn't much, but it was getting worse. The hardest part of the entire situation was now, in addition to the daily pain he had to deal with from his physical problem, he had to keep talking a lot. In an attempt to stop his downward spiral of pain, Faik contacted a local acupuncturist. After 3 sessions, he could experience entire days pain-free. 2 weeks into the treatments, Faik was pain and activity-free. A medical miracle? Most doctors and scientists would say no. That's the reason Faik's doctors never informed him of the option of using energy medicine in the first place. Acupuncture is just one of the many treatments in the field of energy medicine that offer true healing results. As such, despite the critics' complaints, it should be integrated into mainstream medical institutions and offered to patients as a choice of healing therapies. Admittedly, the field of energy medicine is a confusing topic for many. Energy medicine encompasses so many areas, it can be hard to sort out fact from fiction. The term of energy medicine includes a variety of different medical techniques, including acupuncture, yoga, Reiki, and massage. By applying pressure or directing energy through the hands to specific points on the body, it is possible for practitioner to change the flow of energy in the body, alleviating pain and preventing disease. It is indisputable that energy is the way in which the body functions. Energy medicine works by diagnosing and treating the blood flow of energy within our bodies to create balance and well-being. Teman saya Faik telah sakit sariawan selama beberapa minggu. Setelah 3 kali penanganan, rasa sakitnya berkurang, tetapi kemudian semakin memburuk. Bagian tersulit dari seluruh situasi adalah sekarang. Selain rasa sakit sehari-hari yang harus dia hadapi dari masalah fisiknya, diantaranya dia harus terus banyak berbicara. Dalam upaya untuk menghentikan spiral rasa sakitnya, Faik menghubungi seorang ahli akupuntur lokal. Setelah 3 sesi, dia bisa menjalani sepanjang hari bebas rasa sakit. 2 minggu setelah perawatan, rasa sakit Faik hilang dan bebas beraktivitas. Sebuah keajaiban medis. Kebanyakan dokter dan ilmuwan akan mengatakan tidak. Itulah alasan Dr. Faik tidak pernah memberitahu dia tentang pilihan untuk menggunakan obat energi sebagai pengobatan pertama. Akupuntur hanyalah salah satu dari banyak perawatan di bidang kedokteran energi yang menawarkan hasil penyembuhan sejati. Dengan demikian, terlepas dari keluhan kritikus, itu harus diintegrasikan ke dalam lembaga medis utama dan ditawarkan kepada pasien sebagai pilihan terapi penyembuhan. Harus diakui, bidang kedokteran energi adalah topik yang membingungkan bagi banyak orang. Kedokteran energi mencakup begitu banyak bidang, mungkin sulit untuk memilah fakta dari fiksi. Istilah obat energi mencakup berbagai teknik medis yang berbeda, termasuk akupuntur, yoga, reiki, dan pijat. Dengan menerapkan tekanan atau mengarahkan energi melalui tangan ke titik-titik tertentu pada tubuh, memungkinkan bagi praktisi untuk mengubah aliran energi dalam tubuh, mengurangi rasa sakit, dan mencegah penyakit. Tidak dapat disangkal bahwa energi adalah cara di mana tubuh berfungsi. Pengobatan energi bekerja dengan mendiagnosis dan mengobati aliran energi yang tersumbat di dalam tubuh kita untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan. Giving patients a choice in mainstream medical institutes also gives them more ways of gaining a healthy lifestyle. It is important to know that energy medicine is never dangerous. Therefore, even if a technique doesn't work,
the patient will be left in no worse health than when he or she started, which results is not always the case with mainstream medical procedures. In view of this fact, there is really no reasons not to give energy medicine a chance to help. While many suggest that energy medicine just doesn't work, the other major argument against including it in mainstream medical institutions is that it wastes money. The National Institute of Health created the National Center for Complementary and Alternative Medicine in 1999 with a budget of $50 million. Traditional doctors and scientists were outraged the fact that the 50 million was not allocated to their own programs. Most seem to be against even studying its effects. This position is perhaps because they are frightened by what preliminary studies show. Since 1966, over 300,000 studies have been completed to show the effectiveness of energy medicine. And if nothing else, energy medicine's critics should be silenced by the fact that the treatment provides peace of mind and relieves stress for many patients. Studies have proven that positive thinking or a positive outlook on their disease can help a patient be more receptive to mainstream treatments, which perspective in turn can help cure illness or prolong life. This effect alone is worth the money to help study it. Energy medicine should be a choice for patients, and mainstream doctors should research and accept the benefits of this practice. By allowing energy medicine to be integrated into mainstream medical institutes, we cannot hurt patients who are suffering, and it is very possible that we may help them. Memberi pasien pilihan di lembaga medis utama juga memberi mereka lebih banyak cara untuk mendapatkan gaya hidup sehat. Penting untuk dicatat bahwa obat energi tidak pernah berbahaya. Oleh karena itu, bahkan jika teknik tidak bekerja, pasien tidak akan dalam kesehatan yang lebih buruk daripada ketika ia mulai sakit. Hasil mana yang tidak selalu terjadi dengan prosedur medis utama. Mengingat fakta ini, benar-benar tidak ada alasan untuk tidak memberikan obat energi kesempatan untuk membantu. Sementara banyak dokter yang menyarankan bahwa obat energi tidak berhasil. Argumen utama lainnya untuk tidak memasukkannya ke dalam institusi medis utama adalah membuang-buang uang. National Institute of Health menciptakan Pusat Nasional untuk Pengobatan Komplementer dan Alternatif pada tahun 1999 dengan anggaran $50 juta. Dokter dan ilmuwan tradisional geram pada kenyataan bahwa 50 juta tidak dialokasikan untuk program mereka sendiri. Sebagian besar tampaknya menentang bahkan mempelajari efeknya. Posisi ini mungkin karena mereka takut dengan apa yang ditunjukkan oleh studi awal. Sejak tahun 1966, lebih dari 300.000 penelitian telah selesai untuk menunjukkan efektivitas obat energi. Dan jika tidak ada yang lain, kritikus obat energi harus dibungkam oleh fakta bahwa pengobatan memberikan ketenangan pikiran dan mengurangi stres bagi banyak pasien. Penelitian telah membuktikan bahwa berpikir positif atau pandangan positif tentang penyakit mereka dapat membantu pasien menjadi lebih reseptif terhadap perawatan utama. Perspektif mana pada gilirannya dapat membantu menyembuhkan penyakit atau memperpanjang hidup. Efek ini saja bernilai uang untuk membantu mempelajarinya. Kedokteran energi harus menjadi pilihan bagi pasien. Dan para dokter harus meneliti dan menerima manfaat dari praktik-praktik ini. Dengan mengizinkan obat energi diintegrasikan ke dalam lembaga medis utama, kita tidak dapat menyakiti pasien yang menderita.
dan sangat mungkin bahwa kita dapat membantu mereka. Thank you.